Ibu yang berada di belakang, kami mohon untuk mengisi bangku yang masih kosong di depannya. Suasana di acara launching tahun toleransi. Terima kasih kepada Bapak atau petugas juru foto. Kami silakan kembali ke tempat semula. Dalam bingkai NKRI menuju Singkawang Hebat, kepada Ibu Jaijumi SEMH, dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kota Singkawang, Bapak Sujianto. Yang saya hormati Kepala Bin Kalbar atau yang mewakili, yang diwakili oleh Bapak Fauzan Anak Kalbar, Bapak Dr. Andes Haji Syahrul. Terima kasih Pak, paling semangat Bapak ya. Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Ismail Ruslan. Selamat datang ke Kota Singkawang. Forkopimda Kota Singkawang ini hadir dan tim, ada Pak Kajari ya, mewakili Pak Kapolres. Yang saya hormati pejabat di lingkungan pemerintah Kota Singkawang, Ketua FKUB Singkawang beserta jajaran, dan seluruh Ketua Ormas Keagamaan Budaya Paguyuban Kota Singkawang, serta Bapak Ibu yang hadir di sini. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, yang saya muliakan, yang saya banggakan sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat, sehat, dan sempat sehingga kita dapat hadir bersama pada kegiatan launching tahun toleransi 2022 dan seminar dengan tema membangun moderasi beragama dalam bingkai NKRI menuju Singkawang Hebat. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah kita menyaksikan tarian NKRI melibatkan anak-anak kecil semua. Jadi artinya itu sudah menandakan bahwa Kota Singkawang bukan hanya saja meminta, mengarahkan, tapi sudah prakteknya, di mana prakteknya dimulai dari anak kecil ya. Anak kecil sudah mulai dilatih seperti itu. Jadi kita boleh berbangga kepada pemerintah Kota Singkawang, terutama kepada tokoh-tokoh agama, tokoh budaya, tokoh adat ya, yang sudah melatihnya seperti itu. Kalau wali kota sendiri tidak mungkin bisa. Yang bisa yang tadi itu yang pelatih. Ya ini yang luar biasa dari Sanggar yang sudah melatih anak kecil. Ya tadi saya tanya bangun jam berapa? Sudah ada yang dimulai dari jam 3. Wah, yang ada aja anak yang segede itu, sekecil itu jam 3 sudah mulai didandan ya. Jadi mau, artinya rasa cinta tanah air sudah ada. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita merasa berbangga, berbahagia hari ini yang sangat spesial ya bagi kita semua, sehingga kita dapat bertatap muka secara langsung, dan pada hari ini juga masih dalam suasana hari raya Idul Adha, jadi hari kurban.
Jadi kalau hari kurban itu sangat spesial ya, karena pertama mengajarkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian kita harus taat kepada kedua orang tua kita, setia kepada Tuhan, setia kepada orang tua kita. Kemudian mengajarkan kita untuk berbagi kasih dengan sesama. Jadi ini hari yang luar biasa. Mudah-mudahan kita masih baru lihat satu hari ini terciprat juga Pak. Kita taat kepada negara kita, kesatuan negara Republik Indonesia NKRI ini. Kalau kita semua bisa taat, kita seperti kita taat kepada Tuhan, taat dan hormat kepada orang tua kita, dan kita terakhir yang mungkin dalam berbangsa dan bernegara ini kita taat dan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita percaya dan yakin Indonesia akan menjadi Indonesia Raya yang seutuhnya dan yang tidak mudah dan tidak gampang diprovokasi oleh negara manapun. Yang kenapa? Negara kita besar dari berbagai suku dan agama. Jadi paling gampang masuknya untuk melemahkan kita cuma satu, hanya diobok-obok dengan suku agama aja sudah selesai. Ya sudah lemah. Ya, dan mana kita sering sampaikan, bersatu kita teguh, ya bercerai kita runtuh. Ini gampangnya di mana? Dia hanya bisikan aja. Ya, dari agama, dari sisi suku udah gampang lah kita pecah belah. Maka ya mulai dari kita sekarang ya, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kita semua. Dimulai nanti mungkin dari pendidikan ya. Dari pendidikan kita sudah bagaimana mengajarkan anak kita dari TK, SD, bagaimana menghargai, mencintai ya guru, orang tua, mencintai sesama temannya. Dari situ dididik, dan tentu Pancasila yang akan menjadi pemersatu bangsa itu yang harus selalu kita anak-anak menghafalkan, melakukan tingkah laku dengan cara mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin itu yang perlu kita lakukan. Kemudian mengenai konteks hari ini, moderasi beragama sangat penting ya di dalam persatuan Indonesia. Yang paling pentingnya itu adalah apa kata moderasi itu. Jadi kita tahu ya, moderasi memiliki korelasi dengan beberapa istilah dalam bahasa Inggris. Moderasi berasal dari kata moderation yang berarti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan. Juga terdapat kata moderator yang berarti ketua of meeting atau pelerai, penengah. Kata moderation berasal dari bahasa Latin moderato yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi berarti menghindarkan kekerasan atau menghindarkan keekstriman, yang berarti sikap selalu menghindari perilaku pengungkapan yang ekstrim dan kecenderungan ke arah jalan tengah. Jadi ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama menjadi moderasi beragama, maka istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktek beragama. Gabungan kedua kata itu menunjuk kepada sikap dan upaya menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, radikalisme, atau selalu mencari jalan tengah yang menyatukan dan bersamakan elemen dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa Indonesia. Sikap moderat dan moderasi adalah suatu sikap dewasa yang baik yang sangat diperlukan. Radikalisme dan radikalisasi dan radikalisme, kekerasan dan kejahatan termasuk ujaran kebencian atau caci maki dan hoaks terutama atas nama agama adalah kekanak-kanakan, jahat, memecah belah, merusak kehidupan, patologis dan tidak baik dan tidak perlu. Moderasi beragama merupakan usaha kreatif untuk
mengembangkan suatu sikap keberagaman di tengah berbagai desakan ketegangan seperti klaim kebenaran absolut, subjektivitas antara interpretasi literal, dan penolakan yang arogan atas ajaran agama, juga antara radikalisme dan sekularisme. Komitmen utama moderasi beragama terhadap toleransi menjadikannya sebagai cara terbaik untuk menghadapi radikalisme agama yang mengancam kehidupan beragama itu sendiri dan pada gilirannya berdampak pada persatuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi itu moderasi ya beragama, itu yang acara kita hari ini. Jadi itu yang menjadi moderasi beragama, itu yang menjadi topik kita. Artinya adalah kita harus selalu menjadi penengah. Jadi jangan kita merasa ada yang lebih, ada yang kurang. Bagaimana caranya? Kita harus didik dari kecil. Kita tahu ya, saya sering ibaratkan, saya bilang, kalau kita mau bentuk bambu itu harus dari kecil. Mau dililit seperti apapun bisa. Tapi kalau tua kita baru membelokkan atau membentuk daripada bambu itu akan patah. Sama juga sekarang ya, kita mulai saat ini dari anak didik kita, bagaimana rasa saling mencintai, rasa saling menyayangi, menghormati itu kita diajarkan dari bangku SD ya. Bahkan dari TK kita sudah mengajarkan bagaimana mereka bisa mengucapkan terima kasih setiap kali dibantu ya, diberi dan sebagainya itu. Jadi sekolah bukan hanya bagaimana mengejar mereka harus pinter ya dalam segala hal ilmu, tapi yang paling utama adalah etika. Etika itu yang harus diajarkan. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa beretika baik. Karena kunci sukses itu bukan anak itu pinter. Karena kalau pinter kurang ajar orang juga gak mau pakai. Pinter itu bisa kita belajar. Kalau sekarang paling gampang itu di Google Pak. Kita gak ngerti aja apa arti ini, kita cari. Ya itu dapat. Tapi kalau sopan santun itu tidak bisa digantikan. Budaya kita tidak bisa digantikan dengan kecanggihan apapun, itu tidak bisa digantikan. Yang bisa digantikan itu hanya kita bagaimana sebagai orang tua mengajarkan kepada anak-anak kita. Itu yang paling penting. Kalau orang sudah senang dengan kita, orang sudah tahu kita sikap kita seperti apa, kita minta apa mungkin lebih gampang. Tapi kalau orang sudah tidak suka, kita ngomong benar pun dianggap tidak benar, Pak. Ya, jadi itu yang paling penting di dalam bagaimana meningkatkan kerukunan hidup. Itu ada rasa percaya, rasa sayang ya. Itu yang paling penting. Dimana kekerasan apapun, sehebat, secanggih apapun, hanya sebentar aja Pak, kita mau bom ini ya, mungkin 5 menit, 10 menit selesai, tapi bangunnya bertahun-tahun. Dan akibat dari kita bentrok itu mungkin berapa keturunan tak selesai-selesai. Rasa dendam, rasa benci dari anak cucu. Jadi kapan selesainya hidup ini? Sedangkan kita diberikan nafas Tuhan kepada kita aja tidak tahu seberapa lama, berapa tahun hidup di dunia ini. Ya maka kita harapkan yang paling penting, saya pikir agama apapun mengajarkan yang paling kuat itu bukan sehebat, sekeras, secanggih alat perangnya, tapi kasih sayang. Itu yang paling kuat. Ya, kalau sudah rasa kasih sayang itu kesalahan, kekhilafan mungkin bisa saling dimaafkan. Tapi kalau sudah benci, tidak salah pun saya lihat udah tidak suka gitu kan. Jadi mungkin diharapkan kita semua ini tingkatkan rasa kasih sayang, rasa menghormati sesama, sehingga seminar kita hari ini yang dengan tema membangun moderasi beragama itu bisa berjalan dengan baik, dengan tekad dan dari hati kita, keikhlasan kita dalam menjalankan tugasnya. Kalau kita berdasarkan undang-undang, aturan agama dan sebagainya itu ya tidak akan bisa berhasil jika di hati kita
masih belum memiliki rasa keinginan hidup damai. Yang penting tanam dulu di hati kita masing-masing. Saya yakin dan percaya Singkawang bisa kita pertahankan sebagai kota tertoleran se-Indonesia. Ya, ini tentunya ya toleransi yang ada di kota Singkawang ini benar-benar berkat dari masyarakat kota Singkawang itu sendiri. Ya, FKUB, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Paling penting lagi itu TNI Polri ya sudah membantu kita semua dalam hidup bermasyarakat. Mungkin itu yang saya sampaikan, nanti lebih dalamnya ada pakar-pakar ya. Ini ada Kakan Kemenak ya, Kakan Wil Kemenak ada hadir, Kakan Wil DJKN Kalbar, Ketua FKUB Provinsi ini akan menjadi moderator kita ya, sehingga nantinya ini Kepala Bin Kalbar dan ada ini ya Abang apa namanya tadi Norzizi ya. Nah ini Zizi, ya ini mungkin pengalamannya enak nggak waktu jadi misalnya teroris ya, dan saat hidup damai bersama keluarga, apa rasanya? Nah, itu nanti mesti cerita ke masyarakat biar tahu enak. Sudah berkeluarga belum, Bang? Sudah. Bagaimana kalau keluarga sayang istri, sayang anak, gimana hidup Abang? Lebih tenang nggak? Lebih tenang nggak? Nah, tidur pulas kan? Kalau Abang kelahi mana bisa pulang, datang nggak nih cari aku kan? Kalau sudah sayang istri, sayang anak, hidupnya aman, ya tidur enak, makan enak, jadi tidak susah. Jadi mungkin ini kita ada hadirkan ya dari Densus 88 ya, mana tadi Bapak ya ada hadir. Jadi Bapak ya. Jadi memang kita semua ini ya Tuhan selalu kasih ruang untuk bertobat ya. Kalau sudah bertobat kasih pengalaman pahitnya itu mesti dikasihkan orang supaya tidak ikut jalan yang salah. Ya mungkin itu nanti lebih dalamnya ya sama-sama yang seminar dengan yang berpengalaman dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini tanggal 11 Juli 2022 hari Senin, launching tahun toleransi 2022 Kota Singkawang saya nyatakan dimulai. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah hadir ya, tujuan kita adalah bagaimana menjaga toleransi yang sudah kita bina ini bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan sehingga bisa sebagai kota percontohan orang ke kota Singkawang. Ya kalau orang sudah lihat aman, nyaman, orang pasti senang. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir untuk menyukseskan acara ini, dan terima kasih juga kepada rombongan dari Pontianak ya yang sudah